Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Rianti, salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Fakultas Hukum Angkatan 2023. Di sini saya ingin mewawancara Akang mengenai perusahaan atau usaha yang sedang dijalani oleh Akang sekarang ini. Ya, sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama saya Fikri Sapuloh Medigraha, biasa dipanggil Fikri. Nah, bisa dipanggil Kang Fikri atau Bang Fikri, bebas lah gitu ya. Usia saya 23 tahun, saya saat ini aktivitasnya kuliah alhamdulillah sekarang udah semester 7, semester akhir ya. Lagi nyusun, udah minta doanya ya, mudah-mudahan bisa segera beres gitu ya pada waktu yang tepat. Amin. Nah, selain kuliah, saya juga aktif berbisnis, berwirausaha di bidang konveksi dan percetakan. Terus juga bekerja di salah satu lembaga filantropi atau lembaga funding di daerah Baleendah, di yayasan sebagai admin. Gitu sih. Perusahaan apa yang sedang dijalani saat ini? Kalau perusahaan, alhamdulillah saya punya usaha yang namanya Siso Ekstra. Nah, Siso ini bergerak di bidang konveksi dan percetakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan konveksi dan percetakan, insya Allah kita bisa bikin. Pertama dengan harga yang murah, terus kualitasnya juga bagus. Ya, selanjutnya, di mana tempat perusahaan Akang itu berada? Kalau kantor kita, alhamdulillah ada di daerah Rancamanyar, di Baleendah. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, di daerah Baleendah atau perbatasan dengan Cibaduy. Oh iya. Di situ sih kantor kita, office-nya. Baik. Selanjutnya, bagaimana proses singkat cara produk Akang gitu? Bagaimana proses singkat pembuatan produk yang akan buat? Kalau untuk proses produksi berhubungan dengan konveksi, ada yang namanya tukang jahit ya. Jadi pertama kita belanja bahan, terus juga nantinya akan dieksekusi oleh penjahit, dipotong, terus juga dibikin pola, lalu dijahit. Sampai emang ada yang namanya bordir, misalkan kalau ada yang mau bordir, kalau misalnya sablon gitu ya. Nah, selain kemeja kita juga bisa bikin kaos gitu. Nah, kalau proses simpelnya sih beli bahan, terus juga dipotong pola, terus dijahit sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, kalau percetakan lebih rumit sih sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah kita juga pegawai-pegawai juga udah cukup lihai gitu. Jadi dengan kondisi atau kerumitan yang ada, kita bisa beresin semuanya gitu. Kalau singkatnya gitu. Selanjutnya, mengapa Akang menjalani usaha ini? Pertama, tentunya dengan prinsip the power of kepepet. Jadi ya karena emang butuh uang juga, butuh income. Terus juga karena emang potensi atau misalkan fashionnya di sebelah sana sih sebenarnya. Alhamdulillah saya dari kelas 11 itu tuh udah bergaul gitu ya. Atau misalkan nyari mitra-mitra sama tukang jahit. Terus juga dirasa ini teh cocok gitu ya dengan keahlian saya, atau misalkan saya menguasai bidang usaha ini. Waktu itu sih karena emang kepikirannya sama tukang jahit, ya udah kita bikin bisnisnya sama tukang jahit. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang itu sekitar 6 tahunan ya, alhamdulillah berjalan. Selanjutnya, sejak kapan Akang menjalankan usaha ini? Sejak 2017, jadi awal mulai saya merantau dari Kabupaten Bekasi gitu ya. Saya anak rantauan. Terus juga mikir gimana caranya bisa bertahan hidup di Kabupaten Bandung gitu, atau misalnya Kabupaten Bandung Barat. Waktu itu tempat saya bersekolah. Gitu. Akhirnya ya udah mulai 2017 kelas 2 SMK waktu itu tuh udah mulai nyari mitra-mitra penjahit sama mitra-mitra konveksi. Sampai sekarang juga masih bermitra, dan alhamdulillah ada beberapa item yang emang itu bisa kita produksi sendiri. Selanjutnya, keunggulan apa yang dimiliki perusahaan Akang gitu dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Nah, kalau pembeda atau keunggulan dari kita, kan kalau misalkan konveksi sama aja gitu ya, sama yang lain juga, percetakan juga sama. Apa sih yang menjadi pembeda Siso gitu ya? Pertama, harganya itu murah, kita bisa riset gitu ya, kita bisa riset harga. Kalau saya pribadi sebelum saya menetapkan harga, saya harus cari tahu dulu harga di pasaran itu berapa si produk ini. Dan alhamdulillah sejauh ini produk kita yang emang paling
worth it gitu, paling di bawah harga pasaran. Kalaupun emang nanti ada yang jadi reseller itu bisa langsung di up lagi, bisa dijual lagi gitu ya dengan harga pasaran gitu. Kalau untuk percetakan, kalau untuk konveksi sih sebenarnya harganya sama. Cuman yang beda dari kita pertama dari segi kualitas penjahitan. Kita benar-benar memperhatikan kualitas penjahit, terus skill-skill penjahit, terus juga kita alhamdulillah udah ada SOP yang jahit yang benar dan bagus itu seperti apa, sehingga menghadirkan kualitas yang bagus juga. Di sisi lain juga kita open mitra, dan yang bermitra dengan kita itu setiap transaksi akan mendapatkan cashback sebesar 5% dari total nilai transaksi. Itu sih yang jadi pembeda siswa saat ini. Iya. Faktor apa sih yang dapat menghambat perusahaan Akang gitu dalam meraih target yang telah ditentukan? Kalau faktor sih sebenarnya inkonsisten. Jadi kalau saya pribadi karena emang kesibukannya kuliah sama kerja, kadang kalau misalkan udah capek suka apa ya? Suka ke distract, jadi pengen istirahat aja. Nah itu sih yang jadi kekurangan atau misalkan itu jadi ancaman gitu ya usaha saya. Tapi sejauh ini alhamdulillah gitu ya, yang namanya godaan pasti banyak gitu. Tapi tetap semangat kita menjalani usaha ini karena emang selain inkonsisten saya juga kurangnya koordinasi dengan tim. Alhamdulillah sisa juga ada bertim 5 orang, dan keempat tim saya gitu ya. Itu juga karena punya kesibukan masing-masing. Jadi memanage mereka juga cukup kewalahan sih sebenarnya gitu, lumayan. Gitu. Ya. Selanjutnya, apakah ada kondisi-kondisi tertentu nih yang dapat memberikan Akang peluang yang lebih besar? Kondisi momen mungkin ya. Iya, momen. Kalau peluang usaha saya sih momennya tuh ketika, karena emang pasar besar siswa itu pelajar sih sebenarnya di sekolah-sekolah. Karena emang target kita dan database yang kita punya itu alhamdulillah kita udah punya 500 lebih database sekolah, dan alhamdulillah 50 sekolah di Jawa Barat gitu ya, di daerah Jawa Barat itu udah bermitra atau kerjasama sama kita 50 sekolah lebih gitu ya, itu untuk mengadakan atribut OSIS-nya atau atribut pelajar yang memang dibutuhkan di sekolah tersebut. Nah momen-momennya biasanya sih pergantian kepengurusan, kepengurusan OSIS, terus juga momen-momen PPDB. Biasanya PPDB itu sekolah-sekolah memesan yang namanya mapraport, terus juga memesan seragam sekolah, terus juga pesan brosur. Momen terbesarnya juga wisuda sih. Jadi momen-momen wisuda tuh banyak banget orderan-orderan itu tuh medali sama map ijazah. Itu sih momen Ada nggak nih sesuatu atau faktor yang bisa membahayakan bisnis? Kalau faktor sih ya tadi yang bahaya banget sih sebenarnya inkonsistensi. Iya. Atau misalnya yang lebih bahaya lagi ketika kita kurang berhati-hati, kurang teliti, dan kurang bersungguh-sungguh. Karena kalau saya pribadi sih menjalankan usaha, jujurnya itu mengikuti apa yang jadi syariat atau peraturan dalam kepercayaan saya Islam gitu ya. Dalam Islam teh berwirausaha seperti apa. Nah kadang kalau misalkan lalai dalam hal syariat jual beli atau muamalah berjualan, itu benar-benar bahaya gitu. Karena emang apa ya? Karena emang di luar syariat atau di luar peraturan gitu ya. Cuman qadarullahnya gitu, kadang Allah juga memberikan pelajaran gitu ya. Misalkan ada beberapa kondisi yang itu teh proyeknya benar-benar bermasalah, tapi di sisi lain Allah mempermudah atau misalkan memberikan jalan atau tunjuk yang memang itu teh bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu. Ya baik, itulah pertanyaan yang terakhir ya barusan yang saya ajukan. Terima kasih Kang telah mau berbincang dengan saya. Semoga usahanya lebih lancar, rezekinya dibanyakin oleh Allah ya. Semoga lebih banyak yang bekerja sama dengan saya. Amin. Turun juga. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.